Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal. Saudaraku dimanapun berada, kembali kita melanjutkan kajian kita berkaitan dengan adab sehari-hari, yang pada pertemuan ini kita memasuki adab atau sunnah makan dan minum. Makan dan minum adalah kebutuhan pokok manusia. Dengan keduanya berarti kita menjaga kelangsungan hidup, sekaligus kesehatan dan kekuatan bagi fisik kita. Namun ada yang lebih penting dari itu, bagi kita seorang muslim, jangan kita niatkan makan dan minum ini hanya sekedar suatu perbuatan sehari-hari, jangan hanya sekedar untuk memenuhi keinginan selera, memuaskan selera. Akan tetapi, mari kita beda dengan orang yang tidak mukmin, dengan orang kafir, bahkan dengan binatang sekalipun, dalam masalah makan dan minum ini. Gimana kita bisa beda? Kita bisa beda adalah ketika usaha yang kita lakukan pada makan dan minum itu dengan tujuan memperoleh kekuatan untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bisa beramal saleh. Maka dengan makan dan minum yang kita konsumsi setiap hari, yang kita lakukan setiap hari, dengan tujuan tadi, untuk bisa kuat berbuat ketaatan kepada Allah, untuk bisa terus melangsungkan amal saleh, maka itu sungguh suatu hal yang luar biasa, dari niat yang luar biasa, sehingga itu menjadi awal daripada tujuan makan yang benar, tujuan hidup yang benar, tujuan sehat yang benar. Kemudian, mesti kita pahami bersama ketersediaan makanan dan minuman. Allah berikan kita makan dan minum, mudah dalam mengkonsumsinya, mudah dalam menikmatinya, dan kita merasakan nikmat ketika makan dan minum. Maka ini merupakan satu hal yang harus kita syukuri, wajib kita syukuri. Bagaimana kita bersyukur? Caranya adalah dengan menghidupkan, merealisasikan sunnah-sunnah Nabi SAW ketika makan dan minum itu. Maka insya Allah dengan demikian kita akan dapat berkah dan pahala dari setiap yang kita santap. Karena perlu kita ingat, semua nikmat makanan dan minuman itu nanti akan Allah Subhanahu wa Ta'ala minta pertanggungjawaban di hari kiamat. Semua nikmat itu akan diminta pertanggungjawaban. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Baik, para jamaah sekalian, adab yang pertama yang berkaitan dengan makan, dan ini merupakan adab yang sangat penting sekali, adalah makan makanan yang halal. Tidak kita makan kecuali makanan tersebut halal. Kita pastikan halal. Halal secara zatnya
maupun halal cara memperolehnya. Kadang orang dia lihat yang penting ini kan halal. Ini beras yang saya makan halal. Ini makanan ini halal. Ada label MUI lagi tuh, halal. Bukan sampai di situ saja. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara Anda mendapatkan makanan tersebut? Kalau didapatkan dengan cara mencuri, maka itu tentu tidak halal. Tidak halal, cara Anda untuk mendapatkannya tidak halal. Maka mesti diperhatikan oleh kita semua. Adab yang pertama sekali adalah mengkonsumsi makanan yang halal. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang dan mengharamkan bagi kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan diancam pelakunya dengan neraka, masuk neraka. Kita lihat beberapa ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Misalnya yang pertama adalah surah Al-Baqarah di ayat 168. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita, wahai manusia. Allah mengatakan, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik. Makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Yang terdapat di bumi. Mimma fil ardi halalan tayyiban. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi kita perhatikan di ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada segenap manusia. Dikatakan, hada khitabun min Allah Ta'ala linnasi kaffatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan ini kepada segenap manusia untuk menjelaskan bahwasanya segala sesuatu yang telah Allah wujudkan di atas muka bumi ini dari berupa jenis makanan, itu semuanya halal. Mimma fil ard. Kita disuruh semua yang halal tadi untuk kita makan. Yang baik dan hal itu untuk kita makan. Sungguh kalau kita ingin perhatikan ayat ini, kalau kita ingin konsumsi semua makanan yang dihalalkan, yang dibolehkan kita makan di atas muka bumi, banyak sekali. Dan kita tidak akan mampu mengkonsumsi semuanya. Ya kan? Banyak sekali. Nggak mampu kita untuk kumpulkan semua jenis makanan. Tidak mampu. Maka di sini kita disuruh makan apa yang kita bisa makan dari semua yang halal tadi. Kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Maka kebolehan ini diambil dari firman Allah, kulu. Ini perintah dalam perkara yang mubah dan disyariatkan. Maka makanan ini
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita makan. Namun ingat, jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan itu kerjanya, usahanya adalah bagaimana orang itu fokusnya kepada yang diharamkan. Padahal tadi yang dihalalkan banyak sekali. Yang diharamkan cuma beberapa hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pengecualian. Namun ketika seorang ingin mengikuti langkah syaitan, syaitan akan membuat dia berpikir terhadap hal-hal yang haram, sehingga jiwanya tertarik untuk konsumsi yang haram. Oleh karena itulah, di ayat ini terlihat jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nikmat makan dan nikmat makanan. Padahal banyak nikmat lain yang kita nikmati setiap hari, berupa tempat tinggal, pakaian. Tapi ingin dikatakan di sini bahwasanya nikmat makan ini nikmat yang terus manusia mencarinya. Terus manusia mencarinya. Artinya apa? Manusia ini tidak akan mampu hidup dalam beberapa hari berterus-terusan tanpa makan. Sebagaimana manusia ini bisa hidup dalam bertahun-tahun waktunya tanpa pakaian dan tanpa tempat tinggal. Kita perhatikan ada di antara manusia yang tinggal di hutan, mereka tidak ada pakaian seperti kita. Mereka tidak ada rumah tempat tinggal seperti kita. Jika tinggal di pohon-pohon dan seterusnya. Jadi mereka bisa hidup. Orang tanpa menikah pun bisa hidup. Makanya kita perhatikan dalam kehidupan ini, manusia itu siap untuk kurang dari sisi fasilitas pakaian, tempat tinggal. Siap bahkan dia mengurangi itu untuk agar dapat makanan. Agar dia bisa beli makanan. Nggak jadi beli baju nggak jadi buat inilah. Kenapa? Nggak ada bisa makan besok. Demi untuk makan besok, dia relakan hari ini tidak mengkonsumsi ataupun tidak membelikan pakaian. Atau tidak memperbaiki rumahnya yang rusak. Karena dia sudah perhitungkan kalau seandainya dia membelikan makanan, membelikan pakaian ataupun memperbaiki rumah yang rusak, dia tidak akan bisa makan dalam beberapa hari ke depan. Oleh karena itu, kita mesti ingat nikmat Allah yang begitu besar ini. Maka ketika Allah suruh kita makan, makanlah sebagaimana Allah perintahkan kita makan. Ini adab paling penting. Makan yang baik dan halal. Kemudian kita lihat ayat berikutnya, masih Al-Baqarah 172. Allah panggil khusus orang beriman. Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Ya tentu orang beriman, dia hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyekutukannya. Dia akan selalu waspada terhadap langkah-langkah syaitan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang mereka untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena kalau jatuh kepada perkara yang haram, maka otomatis dia sedang mengikuti langkah syaitan tersebut. Maka
Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita orang-orang beriman, hamba-hambanya, agar makan yang baik-baik dari rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Kemudian Allah perintahkan mereka untuk mensyukuri segala nikmat yang diberikan kepada mereka. Ya jemaah sekalian, lebih menarik lagi kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga perintahkan hal ini kepada para rasul. Allah katakan di surah Al-Mu'minun, Ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jamaah sekalian, di sini jelas kita memahami bagaimana perintah Allah dan sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang adab makan, yaitu makan makanan yang halal. Tidak kita konsumsi kecuali yang halal. Dan ini mesti menjadi pertimbangan pertama ketika kita mencari makanan dan kita konsumsi makanan. Bukan yang asal lapar makan. Asal lapar penting ada makanan makan. Tidak. Pastikan dia halal. Insya Allah selamat kita dunia dan akhirat. Kita makan yang halal, lakukan amal soleh. Kita makan yang halal, rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepadanya. Makan yang halal, insya Allah kita akan terjauhi daripada langkah-langkah syaitan. Kita tidak akan mudah mengikuti langkah-langkah syaitan. Makan yang halal dan waspada segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian untuk pertemuan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada adab-adab berikutnya, di antara adab makan dan minum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kekuatan untuk terus mampu memperbaiki segala kekurangan-kekurangan kita, baik dari sisi ilmu, sisi amal, dan semoga kita jadikan orang-orang yang tidak pernah merasa puas dengan ilmu yang telah kita miliki. Terus mencari dan mencari, belajar dan belajar, walaupun kondisi kita terbatas oleh keadaan waktu seperti hari ini. Sekian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.